Ikhwani fillah arsyadakumullah, kita mulai sejenak sebelum kita menjelang buka. Ini sampai jam berapa Pak bukanya? 42 atau 52? 44 ya, masih ada nggih. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam majelis yang mulia, yaitu majelisul ilm. Sering kita ingatkan, hadirnya kita, duduknya kita, diamnya kita di sini bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai yang luar biasa. Sering kita ingatkan, duduknya kita di sini, diamnya kita di sini dalam rangka menuntut ilmu, itu nilainya seperti orang yang menunaikan haji. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Beliau mengingatkan, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hujjatahu. Yang artinya, barang siapa yang bersegera datang ke masjid, tidak ada yang ia cari di masjid itu illa kecuali ayyata'allama khairan, niatnya hendak mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, karena lahu adalah pahala bagi orang itu ka ajri hajin, seperti pahalanya orang yang menunaikan haji, taman hujjatahu, sempurna hajinya. Terlebih lagi ketika kita ini dengan mengaji kemudian kita paham, maka ya ini akan memberikan nilai tambahan tersendiri, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah, sebagaimana dinukil oleh di dalam kitab Muqaddimah I'anatul Talibin, dinyatakan di sana bahwa beliau menukil la yata'allama baban minal ilmi khairu min alfi rak'atin tatawu'in. Ya, bahwa apabila kita dengan mengaji kemudian kita paham, itu nilainya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sebagaimana dinyatakan tadi oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar, beliau mengatakan la ayyata'allama baban, sungguh saya belajar satu bab dari ilmu agama, kemudian itu saya paham, maka ngajinya saya, belajarnya saya walaupun 1 jam dari satu bab ilmu agama, itu lebih aku cintai daripada 1000 rakaat sholat sunnah yang aku kerjakan. Ikhwani fillah arsyadakumullah. Kemudian kajian kita pada kesempatan sore hari ini, kita akan mengkaji satu bab kaitannya tentang, kita sering mendengar, saudara-saudara kita sering menukil tentang bahwa kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finnar, begitu, oke?
Kullu bid'atin dolan wa kullu dolalatin finnar. Ya. Kemudian kita akan cek ini kira-kira yang kullu bid'atin dolan wa kullu dolalatin finnar itu hadis rawahu siapa? Ya. Ikhwani fillah arsadakumullah. Jadi saya berapa hari mencari di dalam kitab Imam Hadis 14 itu di dasarnya itu yang jelas bahwasannya kaitannya tentang hadis kullu bid'atin dolalah itu kurang lebih ya itu terletak sampai 17 tempat sebagaimana disebutkan juga dalam riwayat Imam Muslim satu tempat, Imam Tirmidzi satu tempat, kemudian Ibnu Majah 3 tempat, Nasai, Musnad Imam Ahmad 3 tempat, kemudian juga Darimi Mustadrak, Sahih Mustadrak, kemudian Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lain. Ya, dan ya hadisnya itu sering kita ingatkan dengan agak panjang, sumbernya dari Irbad, ya, di mana suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami. Ada yang mengatakan di waktu pagi dengan nasihat yang betul-betul menggetarkan hati kami, sehingga para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, apakah ini nasihat Anda paling akhir untuk kami? Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, dinyatakan di dalam hadisnya yang panjang adalah wa may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dolalah. Itu begitu. Ya, dari sekian hadis itu kemudian ya dari sekian hadis, dari 17 hadis itu yang menyebutkan kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar, itu hanya terletak di 2 hadis. Selebihnya itu adalah kullu bid'atin dolalah. Yang menyebabkan kullu dolalatin finnar itu hanya di dalam 2 hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi, dan yang kedua adalah Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, yang menyatakan kullu bid'atin kullu dolalatin finnar. Jangan sampai ada tambahan lo ya, kullu narin harun, jangan lo ya. Jadi ya api itu panas, itu tambahan lagi ya. Jadi ini yang kita ingatkan ya. Jadi itu, jadi kurang lebih di tempat-tempat itu di 17 tempat, dan yang kulun dolalatin finnar itu di 2 tempat, yaitu dalam hadis Sahih Darimi dan yang kedua adalah Sahih Ibnu Khuzaimah, yang mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang hidup di belakangku nanti, maka dia akan banyak sekali mendapatkan perselisihan-perselisihan, perbedaan. Maka ketika kamu banyak mendapatkan perbedaan, perselisihan, maka hendaklah alaikum bisunnati, hendaklah kamu senantiasa mengikuti sunnahku, was sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan hendaklah kamu mengikuti sunnah dari para khalifah-khalifahku yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu. Artinya disebutkan di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah kitab Abu Dawud, ya, kenapa gigi geraham? Karena gigi geraham termasuk gigi yang paling kuat ketika menggigit. Ya, artinya pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah dolalah, sesat. Kemudian tadi tambahan dalam hadis rawahu Ibnu Khuzaimah dan Darimi, kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu mengantarkan ke dalam neraka. Ikhwani fillah arsadakumullah. Lah, persoalannya adalah bagaimana kita dalam rangka mensikapi bid'ah di sini? Apakah bid'ah-bid'ah yang selama ini kita lontarkan itu masuk dalam perkara ini? Apakah
bid'ah-bid'ah yang selama ini dalam perselisihan itu harus kita sikapi dengan keras. Kan begitu nggih? Ikhwani fillah arsadakumullah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Aunul Ma'bud dan juga dalam kitab Syarah Tirmidzi namanya Tuhfatul Ahwadhi, dinyatakan di sana bahwa bid'ah yang perlu disikapi dengan keras, yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya ashabul bid'ah kilabunar, bahwa pelaku-pelaku bid'ah itu adalah anjing-anjing neraka. Itu adalah bid'ah-bid'ah yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Jadi bid'ah yang disikapi dengan keras itu adalah bid'ah-bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam, atau bid'ah mukabbirah, bid'ah-bid'ah yang itu bid'ah-bid'ah yang besar, bukan dalam perkara bid'ah yang sifatnya itu masih diselisihkan para ulama. Jadi bid'ah yang disikapi dengan keras adalah bid'ah la aslalah, satu bentuk ajaran dalam yang dinisbatkan kepada agama yang jelas itu tidak ada tuntunannya. Seperti bid'ah apa? Disebutkan di sana seperti bid'ahnya Mu'tazilah. Bid'ahnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Begitu ya. Jadi begitu. Atau bid'ahnya Khawarij. Bid'ahnya Khawarij yang mengatakan la hukma illallah. Kami tidak, pokoknya kami tidak menerima hukum kecuali Allah turun ke dunia, kemudian kan nggak mungkin Allah turun ke dunia. Itu bid'ahnya Khawarij, atau bid'ahnya Qadariyah. Bid'ahnya Qadariyah yang dimana apa? Manusia itu bebas berkehendak lepas dari ketetapan Allah. Ini bid'ah-bid'ah yang dinyatakan di sana. Kalau bid'ah usul bid'ah itu kan kurang lebih ada 5, atau bid'ah kubra itu 5, sebagaimana disebutkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bid'atul kubra itu ada 5, mulai dari bid'ah Khawarij, kemudian bid'ah Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian Jabariyah. Itu begitu ya. Jadi ada 5, walaupun ada ditambahin lagi 2 jadi ini masih perselisihan. Yang bid'ah ini menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam. Jadi ini bid'ah yang perlu kita sikapi dengan keras. Itu adalah bid'ah yang sifatnya itu adalah bid'ah mukabbirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam atau menyebabkan pelakunya itu terjerumus ke dalam dosa besar. Adapun bid'ah-bid'ah di dalam masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, ketika Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat di waktu bulan Ramadan, yang dimana mereka itu sholat di masjid itu adalah tidak beraturan. Jadi masjidnya kebak karena sahabat itu sholatnya tidak beraturan, dewi-dewi. Maka pada saat itu kemudian Umar bin Khattab mengambil inisiatif supaya agar mereka teratur, kemudian mereka dikumpulkan, kemudian dipimpin satu orang imam, dan akhirnya sholat tarawih dengan berjamaah. Kemudian beliau mengatakan hadza ni'amul bid'ah. Ini adalah kalau kita katakan nikmat yang menyenangkan, bid'ah yang menyenangkan. Ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi adalah ini bid'ah lughawi, bid'ah secara bahasa. Artinya apa? Artinya satu sunnah yang lama sekali ditinggalkan,
atau satu sunnah yang baru kita ketahui, yang dulu itu dikerjakan oleh Nabi, tapi baru kita ketahui, maka ketika pertama kali kita mengerjakannya, itu termasuk ni'amul bid'ah. Begitu ya. Jadi kita itu baru mengerjakan itu masuk bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah dolalah. Saya ingatkan ya. Jadi kalau kita katakan umpamanya kita tidak pernah tahu dan kita juga tidak pernah mengerjakan, ya, kita kan pengertian kita, ya, habis asar itu tidak ada sholat sunnah, kan begitu, kita sepakat. Tetapi ternyata ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi setiap habis sholat asar, kalau ke rumah istrinya mesti mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang awalnya ini beliau lakukan sebagai qadha sholat sunnah habis duhur yang beliau tidak sempat dia kerjakan. Ya kerjakan. Ya, jadi kemudian diqadha habis asar. Tapi itu kemudian terus-menerus dilakukan oleh Rasul. Dan itu akhirnya bukan lagi niatnya qadha, dan ada nasnya boleh. Ya. Maka ketika kita selama itu dikerjakan di dalam rumah kita, bukan di masjid, maka ketika pertama kali kita mengerjakan itu di dalam rumah habis asar, selama itu matahari belum menguning, dan itu baru kita kerjakan pertama kali, maka itu termasuk ni'amul bid'ah. Begitu ya. Jadi aslinya adalah sunnah. Ini kita ingatkan ya, jadi supaya tahu ya. Ya, kemudian juga ikhwan fillah arsadakumullah, kemudian juga ya, jadi bid'ah yang ya juga kita juga jangan disikapi dengan keras, bid'ah yang masih diperselisihkan. Sekali lagi kata Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya kita berlaku keras terhadap pelaku bid'ah itu adalah bid'ah yang sifatnya itu mukabbirah, bid'ah yang sifatnya itu bid'ah kubra, bukan bid'ah yang sifatnya al-mukhtalifu fih, bid'ah yang itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau itu masih diperselisihkan oleh para ulama, maka di sana itu jangan kamu sikapi dengan keras, tetapi kamu harus berlapang dada. Sebagaimana dulu kita bahas kaitannya tentang baca Al-Quran di kuburan, kan begitu ya. Jadi satu waktu ketika Imam Ahmad itu ziarah kubur, itu ada seorang doriri, orang yang buta, itu baca Al-Quran di kuburan. Kemudian apa? Imam Ahmad bilang kepada muridnya, ini bid'ah, itu bid'ah. Maka ketika Imam Ahmad sampai di luar kuburan, muridnya mengatakan, ya Syekh, bagaimana pendapat Anda dengan si fulan, muridnya Imam Ahmad yang ketiga? Oh, dia bagus, dia terpercaya. Maka dia mengatakan, saya telah mendengarkan hadis dari beliau, dari dari Ibnu Umar, yang menyatakan kalau saya nanti mati, tolong bacakan di dekat kepalaku setelah aku dikubur, yaitu surat Al-Baqarah. Maka setelah itu Imam Ahmad apa? Ketika dia mendengar itu mengatakan apa? Silahkan, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Maka jangan sampai dalam bid'ah yang sifatnya itu ikhtilaf, kemudian itu kita sikapi dengan keras. Ya, jadi ini yang perlu kita ingatkan. Jadi bid'ah yang disikapi dengan keras adalah bid'ah la aslalaha, bid'ah yang tidak ada landasannya, atau itu bid'ah yang sifatnya mukabbirah. Maka adapun bid'ah yang sifatnya itu masih diperselisihkan, kunut subuh itu bid'ah atau tidak, begitu oke? Kunut subuh itu bid'ah atau tidak. Kemudian juga yang kemarin itu adalah makan-makan di tempatnya orang meninggal, itu boleh atau tidak, bid'ah atau tidak, itu masih diperselisihkan. Maka kaitannya dengan itu kita supaya berlapang dada. Maka terakhir mensikapi kaitannya dengan itu, sekali lagi kita ingatkan dengan pernyataan Imam Suyuti. Beliau mengatakan la yungkiru
al-mukhtalafu fih wa inna ma la yungkiru al-mukhtalafu fih wa inna ma yungkiru al-mujma' alaih. Imam Suyuti mengingatkan kepada kita dalam menghadapi perbedaan pendapat, beliau mengatakan jangan kamu anggap perbuatan mungkar perkara-perkara yang masih diperselisihkan, tetapi yang kamu anggap perbuatan mungkar ketika ada orang yang menyelisihi perkara yang telah diijma'kan oleh para ulama. Ini ikhwan fillah arsadakumullah, ini yang kita ingatkan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ini bermanfaat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.